Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat muslim, saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat itu sehingga kita pun tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Ramadan menjadi hadiah yang istimewa, terutama bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ramadan menjadi momentum penting seorang muslim untuk melakukan lompatan besar, perubahan besar menuju pada kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita tidak ingin sendiri untuk menggapai kemuliaan yang Allah janjikan itu. Ingat, dengan saudara-saudara kita, terutama keluarga kita. Dalam hal ini, maka Ramadan menjadi momentum penting pula bagi kita untuk melakukan pembinaan di keluarga kita masing-masing. Tentunya kalau seluruh keluarga bisa meningkatkan kualitasnya sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tidak hanya kita yang melakukan perbaikan, tidak hanya kita yang mengupgrade diri kita, tetapi kita juga peduli dengan keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, dan seluruh penghuni yang ada di keluarga kita. Maka kita ingat dengan salah satu ayat yang Allah firmankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, sebagaimana tertuang di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan ditunggu oleh malaikat-malaikat yang kasar lagi kejam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kita peduli dengan keluarga kita. Maka satu ayat ini menjadi spirit bagi kita untuk juga peduli agar seluruh keluarga kita pun bisa menikmati Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita pahami ayat ini, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Serupa dengan ini adalah ayat yang mensyariatkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kita membaca ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan betul-betul di sini. Mengapa? Karena di dalamnya ada hal-hal penting yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, dan ada hal-hal yang penting pula yang dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Hal ini menarik. Maka kalau kita mengkaji ayat ini, ada dua hal yang bisa kita gunakan untuk membina rumah tangga kita. Satu berkaitan dengan caranya, yang kedua berkaitan dengan isi atau kontennya. Demikian pula ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini juga mensiratkan dua hal. Yang pertama adalah tanbih,
Ya, tanbih itu artinya mengingatkan, ya. Tanbihul ghafilin berarti mengingatkan orang-orang yang ada buku yang mengingatkan orang-orang yang lupa. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita akan hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Atau tahdid, artinya apa? Bahwa ini sapaan kepada orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini pun juga sebenarnya menyiratkan bahwa pada saat Allah akan memerintahkan sesuatu diawali dengan ungkapan yang disukainya. Nah, begini. Sekaligus untuk mengingatkan ada hal yang penting di situ. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini pula yang bisa kita jadikan rujukan atau referensi pada saat kita ingin mengkondisikan keluarga kita, mengajak keluarga kita agar mereka senantiasa berusaha memperbaiki diri, memperbaiki kualitasnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapalah mereka dengan sesuatu yang menyenangkan. Sapalah mereka dengan sesuatu yang menjadikan mereka termotivasi. Sebagaimana ayat ini diterangkan bahwa dengan sapaan-sapaan seperti itulah maka kemudian Allah ingin memotivasi orang-orang beriman, sekaligus Allah ingin mengingatkan sesuatu yang penting yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Yang berikutnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, maka yang penting di sini adalah bagaimana kemudian kita bisa menyelamatkan kita dan saudara kita dari azab api neraka ini. Inilah sesungguhnya isi dari proses pembinaan kita kepada keluarga kita masing-masing. Bagaimana caranya? Pertama, mari kita mulai dengan keteladanan yang baik. Karena Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan keteladanan yang baik. Para nabi juga sudah memberikan keteladanan yang baik untuk mendidik anak-anaknya. Yang kedua, kaitkan mereka dengan cara-cara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanannya. Bagaimana caranya? Menjadi orang-orang yang peka dengan perintah-perintah Allah. Banyak perintah Allah dalam Quran itu yang semua itu perlu ada realisasinya. Maka Ramadan ini mendidik kita menjadi orang-orang yang peka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim pada saat diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya melalui firasat mimpinya, maka beliau faham. Demikian dengan pula kita. Mari kita ajak kita dan keluarga kita dalam rangka untuk menghindarkan api neraka ini. Mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang peka terhadap perintah Allah itu. Sensitif, sehingga tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu diancam, tidak perlu dimarahi. Maka kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan tidak menawar-nawar lagi. Seringkali kita juga menawar. Mengapa harus begini? Mengapa harus sekian dan sebagainya? Zakat mengapa harus 2,5%? Sholat mengapa harus pagi-pagi sholat? Maka orang-orang yang ingin hidupnya lebih baik, keimanan lebih baik, maka dia tidak menawar-nawar lagi terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah semua perintah Allah itu kita laksanakan dengan tenang dan khusyuk. Artinya bahwa Allah berikan kesempatan kepada kita, keluarga kita untuk beribadah kepadanya, maka mari sama-sama kita ajak keluarga itu
untuk melaksanakan dengan tenang dan khusyuk. Bukankah orang-orang yang bisa beribadah dengan khusyuk itu mendapatkan keuntungan? Kita masih ingat salah satu ayat, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang bisa menjalankan sholat dengan khusyuk, tenang. Demikian pula dengan yang lainnya. Apakah itu tarawih kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, laksanakanlah dengan khusyuk, dengan tenang, sesuai dengan syariat, dan juga tentunya menjaga keikhlasan kita. Sahabat muslim yang berbahagia, itulah beberapa hal pilar-pilar yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk membina keluarga kita. Momentum Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki keluarga kita, sehingga nanti kita dan keluarga kita memang layak dinilai Allah SWT untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah janjikan untuk mendapatkan surganya. Inilah yang bisa saya sampaikan, sedikit hal bahan renungan kita bersama. Semoga kita dan keluarga kita diberikan kesempatan Allah untuk bertemu kepadanya, dan juga kita bersama keluarga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan ini, dan sampai nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah SWT. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.